Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan cerita sebelumnya yang sempat terputus ya. Dan ini satu cerita mengenai Mbah Mar dan Bu Sri waktu itu. Dan ini kita langsung lanjutkan aja, atau mungkin sekedar kilas balik gitu ya. Mbah Mar itu bekerja di tempatnya Mbak Sri atau Bu Sri itu, mereka itu dulu teman sepermainan, dan seiring berjalannya waktu persahabatan itu meskipun terpaut usia sekitar 5 tahun ya, tapi persahabatan itu masih terjalin. Dan pada saat Mbak Sri itu sakit, ini Mbah Mar diminta untuk menemaninya di rumah. Karena suaminya itu Mas Tri, suaminya Mbak Sri itu lagi pergi keluar kota. Dan Mbah Mar pun tinggal di rumah tersebut dan mulai melihat ada keanehan-keanehan. Salah satunya itu adalah rambut dari Mbak Sri yang tumbuh terlalu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pernah melihat ada dua sosok yang serupa, tapi mukanya beda. Ya, Mbak Sri yang asli dan Mbak Sri yang ini ndak tahu siapa gitu. Plus ada lagi satu mimpi yang aneh, dan ini melibatkan Mas Tri, di mana waktu itu di mimpinya Mbah Mar, Mas Tri itu kayak merayu Mbah Mar untuk ikut ke suatu tempat. Nggak tahu mau diapain gitu ya. Tapi kemudian mimpi itu pun selesai. Nah, di sana intinya Mbah Mar itu dari semua kejadian-kejadian tersebut, termasuk udah sempet cerita ke orang tuanya kalau Mbak Sri itu sedang mendapatkan sesuatu yang buruk. Itu adalah sesuatu dari suaminya gitu ya. Mbak Sri sendiri itu sempat cerita kalau mengapa aku seperti ini, itu karena ya ini ulah suamiku. Kamu pikir dia pergi keluar kota seperti itu buat apa? Itu adalah sesuatu untuk mengupayakan kematianku, kata Mbak Sri itu begitu. Mbah Mar, ini cerita tak singkat aja ya, soalnya lumayan cukup panjang. Nah, Mbah Mar pun penasaran ya, kenapa kok Mas Tri sampai berbuat seperti itu intinya ya. Dan Mbak Sri pun menjelaskan, apalagi kalau bukan masalah warisan, katanya gitu kan. Ya, kalau misalkan aku meninggal, kata itu kan, kata si Mbak Srinya, kalau misalkan aku meninggal, maka apa yang aku punya, suamiku itu bukan apa-apa, kata Mbak Sri. Suamiku itu hanya orang biasa, ya kebetulan dia memang terpelajar, tapi harta keluargaku yang sekarang udah jadi milikku sebagian, itu kan lumayan cukup banyak. Dan ya mungkin dari awal niatnya memang seperti itu. Mas Tri mungkin punya niat buruk, mau menghabisiku dan nanti menguasai harta yang nanti sebenarnya turun ke anakku. Tapi ya siapa lagi gitu kan, dia bapak dari anakku, nanti dia yang akan menikmatinya juga. Mungkin dengan perempuan lain, nanti dia akan menikah 1-2 perempuan atau apa, begitu kan kata Mbak Srinya tuh begitu. Jadi benar-benar sesuatu yang di luar dugaan Mbah Mar. Mbah Mar sendiri itu mengira Mbak Sri dan suami itu kehidupannya baik-baik saja, semuanya nggak ada apa-apa. Setelah mendengarkan cerita itu dari mulut Mbak Sri langsung, ya pandangan Mbah Mar ke Mas Tri itu ikut-ikutan ya begitu jijik gitu ya. Begitu menjijikan seperti itu. Dan akhirnya sudah, Mbah Mar pun ya udah Mbak, aku tak temenin di sini terus ya Mbak ya, pokoknya butuh apa. Dan Mbah Mar itu udah dengan segala resiko, wis lah, aku mau dikasih lihat setan, mau dikasih apa gitu kan, wis bodo amat, kata Mbah Mar itu begitu. Yang penting gimana caranya supaya Mbak Sri ini tuh baik-baik saja. Waktu pun berlalu, target awal itu Mas Tri pergi sekitar 2 bulan, tapi ternyata lebih. 2 bulan sudah lewat dan Mbah Mar menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Ada tugas utama itu adalah nyisirin rambutnya Mbak Sri.
yang setiap hari itu lebih panjang gitu. Ya normalnya orang nyisir rambut gitu kan, ya pasti nggak merasakan lah kalau nyisirnya itu tiap hari, tambah panjang lagi. Mbah Mar itu ngerasain kayak, duh, kok setiap hari baru 2 bulan begini, kok udah, mohon maaf ya, udah sampai ke pantat begitu, sepanjang itu rambutnya. Makanya bingung Mbah Mar juga, kok bisa seperti ini. Nah, Mbak Sri itu selalu menjawab di hubung-hubungan itu sama Mas Tri. Ini tuh ulah suamiku, ulahnya Mas Tri. Dia mengirim sesuatu, dia memasukkan sesuatu ke dalam badanku. Itulah yang kenapa rambutku itu kalah, rambutku itu rontok jadinya, dan digantikan oleh rambut yang ada di badanku. Sesuatu yang lain yang ada di badanku, kata si Mbak Srinya bilang begitu. Ya Mbah Mar nangkepnya sesuatu dimasukkan ke situ, ngegantiin rambutnya. Mbak Sri, ini berarti rambutnya siapa Mbak Sri? Ya aku ndak tahu, kata Mbak Srinya tuh begitu. Bisa jadi itu memang rambutku, atau mungkin bisa jadi itu rambut yang lain gitu kan. Ya Mbah Mar mikir lagi, ini rambut, kalau rambutnya Mbak Sri kan ndak cepet panjang ya Mbak ya. Tapi ini cepet panjang, kayaknya bukan rambutnya Mbak Sri ya. Itu Mbak Srinya itu ketawa di situ sambil ngeliatin kaca. Itu kan ngobrolnya kayak ini ya, ngobrolnya tuh lewat cermin gitu kan. Itu ketawa, dan ketawanya itu menyeramkan, padahal itu siang hari ya. Pagi hari waktu itu baru sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Cuman udara atau aura di sana itu mendadak benar-benar berubah. Sampai bayinya Mbak Sri itu yang baru saja tidur, ini tuh langsung terbangun ketakutan. Ya langsung digendong sama Mbah Mar. Biasa digendong, matanya tuh ditutup pakai sapu tangan, plak, digituin doang. Nanti digeser ke Mbak Sri, nanti baru Mbak Sri itu nenenin gitu. Nanti tidur lagi seperti itu. Ya pokoknya sesuatu yang benar-benar itu nggak wajar kayak gitu. Sesuatu yang nggak umum terjadi di sebuah rumah tangga, aktivitas merawat anak dan sebagainya. Itu benar-benar janggal semua, kata si Mbah Mar tadi. Nah, 2 bulan lewat, sekitar 2 bulan 2 minggu, Mbak Sri itu ngabarin beberapa hari sebelum suaminya itu pulang. Itu ngomong sama Mbah Mar, Mar, nanti kamu hari ini, misalkan hari Kamis gitu ya, nanti kamu hari Kamis tidur di rumahmu dulu ya. Oh, jih Mbak Sri gitu kan. Seneng Mbah Mar juga disuruh tidur di rumahnya, artinya ada waktu istirahat juga, ketemu sama keluarga, aku bisa berbagi cerita ke sana. Nah, ngomongin seperti itu, dikiranya Mbak Sri itu nggak mau menjelaskan atau membeberkan alasannya. Ternyata Mbak Sri itu sempat ngomongin, jadi gini Mar, bukannya apa-apa, suamiku sebentar lagi pulang. Tapi kemungkinan nggak tahu, bisa jadi suamiku tuh pulangnya cepet atau nanti dia pergi lagi. Oh begitu ya Mbak ya. Ya, kata Mbak Sri. Jadi ya nanti kalau memang aku butuh kamu tak panggil lagi. Tapi nggak apa-apa, ini tak bayar dulu selama kamu kerja di sini sebulan terakhir gitu ya. Ini tak bayar dulu. Nanti kalau misal aku butuh kamu lagi, ya kamu tak panggil ya. Begitu. Akhirnya sudah. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba dan suaminya belum pulang, Mas Sri itu belum pulang. Dan Mbah Mar pun nanya sama Mbak Sri, Mbak, saya ini kan udah hari Kamis, saya pulangnya kapan ya Mbak ya? Nah, ada yang aneh juga begini. Kalau zaman sekarang mungkin ya Mbak Sri itu kalau zaman sekarang mungkin dapat kabar dari suaminya melalui telepon atau melalui apa. Ini tuh nggak ada telepon, nggak ada apa, tahun 60-70-an segitu. Tahu dari mana gitu ya. Ini Mbah Mar ini baru nyadar masalah ini pun saat udah pulang ke rumah gitu.
Jadi udah Mbah Mar pun akhirnya pamit pulang. Ya memang bayaran itu dibayarin. Ke sana begitu pulang ke rumah buru-buru, aku tuh pengen cerita sama bapak sama ibu. Diceritakan semuanya ke bapak sama ibunya. Pak, begini Pak. Yang bikin aku heran itu, kok Mbak Sri tahu ya kalau ya pertama sakitnya Mbak Sri itu disebabkan oleh suaminya sendiri, katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok Mbak Sri bisa tahu ya kalau suaminya itu mau pulang hari Kamis. Apa mereka surat-suratan atau bagaimana ya Pak ya? Kalau mereka surat-suratan ya harusnya aku kan yang terima surat. Ada surat atau apa datang. Itu enggak pernah ada, katanya begitu. Bapak sama ibunya pun diam. Ya kamu ini aja lah, wis doain aja semoga Sri itu membaik. Kalau si Tri itu ternyata orang jahat, ya semoga dia mendapat balasannya. Nah, orang tua dari Mbak Mar sendiri itu kayak sudah memihak, terpengaruh, ya tentu saja ngebelain Mbak Sri. Sama suaminya sih bukan orang sini, jadi nggak terlalu kenal gitu kan, kenalnya sama Mbak Sri, jadi yang belain terus si Mbak Sri itu tadi, atau Bu Sri itu ya. Waktu berjalan, belum ada panggilan sehari 2 hari seperti itu. Sampai akhirnya sekitar 6 hari kemudian, Mbak Sri itu manggil lagi. Ada utusan lah dari Mbak Mar dipanggil sama Mbak Sri. Oh, Mbak Mar langsung ke sana kan, langsung menuju ke Mbak Sri itu tadi, dan ya lagi-lagi, Mar, kamu di sini lagi ya nemenin aku. Iya Mbak, katanya. Dan Mas Sri emang udah nggak ada waktu itu. Mbak Mar pun diem aja gitu. Mbak Sri gitu, atau Bu Sri aja lah biar nggak keserimpet antara Mbah sama Mbak gitu ya. Bu Sri pun cerita ya apa yang terjadi kemarin. Bener Mar, suamiku itu pulang ya begitu, nggak urusan sama istrinya. Yang diurusin itu kembang-kembangan, yang diurusin itu sesajen-sesajen, itu di kamar sana tuh. Coba kamu cek, kamu beresin ya Mar ya, katanya begitu. Oh, ya Mbah Marnya bingung gitu kan, dia cuman diem aja. Iya, suamiku tuh kesini cuman begitu. Memang ada niatan, ya mungkin kesana pergi beneran nyari orang pinter, ketemu sama gurunya, supaya aku cepet mati Mar, ngomongnya begitu. Makin gak enak lah didengerin waktu itu. Dan sikapnya Bu Sri juga agak sedikit berbeda. Sikapnya itu lebih dingin. Memang banyak ngomong, tapi dari apa yang diomonginnya itu rasanya itu dingin gitu, gak enak. Beda dengan Bu Sri yang sebelumnya itu ya ngomong gak terlalu banyak tapi hangat gitu ya. Ini tuh kayak cerita terus dan selalu ngejelek-jelekin Mas Tri. Dan akhirnya sudah, Mbah Mar kan waktu itu masuki hari ketiga atau hari keempat, tidurlah Mbah Mar di sana kan. Mimpi lagi, kali ini mimpinya Mbah Mar itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kayak kebalikannya. Nah, kalau sebelumnya itu kan Mas Tri ngajakin gitu ya, ngajakin Mbah Mar itu kemana jalan gitu, naik delman waktu itu. Nah, kali ini tuh enggak. Mbah Mar itu ceritanya di dalam mimpi tersebut, ini lagi nyabutin rumput di depan rumah. Tiba-tiba Mas Tri itu dari halaman depan itu masuk ke dalam. Berlawanan kan, kalau dari awal itu kan keluar rumah, naik delman, ini tuh enggak. Dari luar masuk ke area situ, manggil Mbah Mar, gitu kan. Mbah Mar pun nengok, J Pak, gitu kan, misalkan Mas atau Pak manggilnya. J Pak, Mar, aku minta tolong Mar, gitu kan. Itu suaranya itu udah, loh kok Pak Tri kok suaranya begini, Mas Tri kok suaranya seperti, iya Mas Tri kenapa gitu ya. Mar, tolong Mar, gitu kan. Sri, katanya gitu kan. Iya, Mbak Sri kenapa? Sri itu hati-hati, katanya, hati-hati. Hati-hati apa Mar? Itu ada di belakang, katanya. Ada di belakang apa Mas? Aku nggak ngerti gitu kan. Ini si
Mas Trinya sendiri tuh kayak ngomong sambil megangin dada tapi masih tetap berdiri gitu ya. Itu di belakang. Salah satu dari mereka katanya. Hah? Salah satu dari mereka kan memang Bu Sri itu punya beberapa asisten rumah tangga di situ. Ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin pokoknya macam-macam lah bagi-bagi tugas. Itu yang di belakang. Hati-hati sama itu. Tolong aku, Mar, tolong aku, bilangnya begitu kan. Mas, tapi aku nolonginnya gimana? Panggil Sri, begitu bilangnya. Dan ya lagi-lagi Mbah Mar itu terbangun. Kan tidurnya di kamarnya Mbak Sri sekarang ya. Begitu kebangun, Mbak Sri atau Bu Sri itu udah duduk di atas kasur. Mbak Mar kan tidurnya di bawah. Ini udah duduk di atas kasur bersila. Begitu anaknya itu masih tidur di sana. Itu duduk diem aja. Begitu Mbah Mar bangun, itu nengok pelan ke arahnya sih Mbah Mar. Cuman senyum nyengir doang. Yo Mbah Marnya takut gitu kan. Mbak dipanggil begitu kan. Terus udah balik lagi senyum. Ngambil posisi. Tidur lagi. Mbah Mar itu malam itu nggak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, benar-benar Mbah Mar itu nggak bisa tidur saat malam hari. Karena itu, kali ini tuh, kok berbeda banget ya. Aku mimpi kok berlawanan begini dan aku melihat Mbak Sri itu aneh malam ini. Badannya memang badannya Mbak Sri, cuman kok kayak beda ya gitu ya. Wis pokoknya serem lah kata Mbah Mar. Ini aku harus gimana ya, aku bingung. Salah satu dari mereka di belakang itu siapa? Dia kan nggak bisa tidur kan si Mbah Mar. Akhirnya apa? Mbah Mar pun bangun dari tempat tadi tikarnya itu. Dia menuju ke belakang. Jalan pelan-pelan mengendap. Nah yang tidur di rumah itu nggak cuma Mbak Sri. Ada asisten rumah tangga yang lain itu yang nggak cuman Mbah Mar, ada yang lain itu tidur di belakang, ada sekitar 4 orang di sana. Begitu ke belakang ke situ, Mbah Mar itu melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak itu di pojok ruangan lah intinya. Jadi kayak ada taman terbuka di situ, lumayan luas. Nah itu kamar-kamar belakang itu ini untuk mereka asisten rumah tangga. Nah ini di bagian belakang sana itu ada apa ya, kayak gerabah-gerabah semacam itu numpuk digantung-gantung di sana kalau nggak dipakai. Nah di tempat itu ada yang bergerak apa, kayak orang lagi melakukan sembahyang katanya, lagi melakukan sebuah ritual. Pikir Mbah Mar, itu siapa ya kok jam segini belum tidur. Mbah Mar pun ngintip ke sana, dekat sampai dekat, barulah tahu. Ada salah satu asisten rumah tangga di sana, itu namanya Irah. Namanya Irah. Dia lagi melakukan sesuatu di sana, sesuatu yang berbau mistis, sesuatu ritual-ritual seperti itulah. Dilihatin terus sama Mbah Mar gitu kan. Apa ini gitu ya. Merenung Mbah Mar di situ sampai akhirnya apa, dia pun balik lagi dan Irah itu nggak mengetahui apapun waktu itu. Akhirnya pulang, balik lagi ke kamar ke sana. Dia nggak bisa, sebelum masuk ke situ itu dia udah ngantuknya itu udah hilang bener-bener. Nah begitu masuk ke dalam kamar, Mbak Sri itu posisinya lagi berdiri di atas kasur, bener-bener berdiri begini doang, rambutnya digerai pakai kebaya gitu kan. Rambutnya digerai panjang, makin panjang, udah hampir selutut. Pokoknya bagian paha atas lah, udah sepanjang itu. Pemandangan yang benar-benar menyeramkan menurut Mbah Mar. Dan saat Mbah Mar masuk ke dalam kamar, ini Mbak Sri itu cuman ngeliatin begitu doang. Tapi Mbah Mar tahu banget, ini bukan tatapannya Mbak Sri. Mbah Mar pun cuma nunduk begitu ya, ngeliatin bayinya gitu. Bayinya itu masih tidur, masih anteng. Mbah Mar pun apa? Ngambil tikarnya, tadinya kan tidurnya itu di bawahnya Mbak Sri, Bu Sri itu. Akhirnya digeser, dipindah ke sisi yang satunya, di mana bayinya itu dekat. Takutnya terjadi apa-apa, yang mau aku selamatin itu anaknya Mbak Sri. Kalau Mbak Sri sendiri itu kan udah besar, udah gede seperti itu ya.
dan potensi bahaya itu justru datang dari perempuan tersebut. Makanya kalau misalnya ada apa-apa, ya udah mau tak rebut anaknya, mau tak bawa kabur, mau tak selamatin, maksudnya itu seperti itu. Dan akhirnya bener aja, malam itu setelah Mbah Mar tiduran dan tidak bisa tidur itu, tiba-tiba Mbak Sri itu teriak-teriak. Mohon maaf, bukan teriak-teriak ngejerit-jerit gitu enggak ya, tapi kayak ngomong kayak gitu, tapi enggak jelas lah intinya. Itu sambil posisinya duduk di atas tempat tidur, Mbah Mar enggak pikir panjang, itu bayi langsung diambil, dipegang gitu kan. Dan malam itu juga Mbah Mar itu keluar. Mbak Sri nggak ngejar sama sekali. Dia keluar rumah, bayi itu digendong sama Mbah Mar, tetap diam, tetap tenang, dibawa pulang ke rumahnya. Ya, bapak sama ibunya kaget, Mar kamu kok seperti ini? Wah, ini nanti kamu dikira bawa kabur bayi gitu kan. Pak, tapi kondisinya tuh begini, Pak, kondisinya begini. Bingung kan, ya akhirnya nunggu hari terang. Begitu nunggu hari terang, Mbak Sri itu datang ke rumahnya Mbah Mar. Dan ya tentu saja Mbah Mar itu diomel-omelin, dituduh. Itu tadi ya, nyuri anaknya, nyuri bayinya. Hubungan yang awalnya baik, kini jadi memburuk. Warga pun jadi menilai negatif apa yang dilakukan oleh si Mbah Mar tadi. Wes bener-bener kayak cobaan banget waktu itu ya. Dihujat sama tetangga, diomel-omelin, dimarah, dibentak-bentak sama Mbak Sri yang katanya bawa kabur anaknya. Mbah Mar pun mulai hari itu nggak bekerja di tempatnya Mbak Sri. Bahkan nggak dibayar untuk sesi kali ini. Ya sudah, Mbah Mar pun akhirnya ya menerima itu, dan dia nggak mau keluar lagi dari rumah, malu soalnya untuk beberapa waktu. Sampai akhirnya sekitar 1 hari kemudian Mas Tri itu pulang. Begitu pulang langsung datang ke rumahnya Mbah Mar. Mar, saya mau minta maaf, sekaligus ngejelasin ke warga desa. Ini bukan kesalahannya Mar, bukan gitu kan. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diceritakan semua ke bapak-bapak, ke ibu-ibu gitu ya. Tapi saya berani menjamin ini bukan kesalahannya Mar gitu kan. Akhirnya sudah, namanya Mbah Mar itu mulai pulih lagi lah, bukan aku begini gitu kan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya satu misteri itu kebuka. Mbah Mar itu dipanggil sama Mas Tri sama Mbak Sri. Belum sempat menceritakan mengenai, sempat cerita ke orang tuanya mengenai Irah itu tadi. Nah, Mbah Mar pun akhirnya cerita semuanya mengenai mimpinya ke Mas Tri sama istrinya itu. Diceritakan semuanya begini dan menyebut nama Irah dan sebagainya, dan semua perkataan yang dilontarkan oleh Mbah Mar itu diamini oleh Pak Tri. Jadi inti dari cerita ini gitu ya, semuanya itu yang melakukan itu adalah salah satu asisten rumah tangganya, itu namanya Irah. Jadi ada sesuatu yang bikin tersinggung waktu itu intinya. Ya sesuatu yang kecil tapi nggak diceritakan ya. Ada sesuatu yang remeh, yang kecil, yang akhirnya menyinggung perasaannya Irah, dan Irah itu pengen membalas sesuatu. Sementara kepergian Pak Tri atau Mas Tri itu, bukannya dia memang pergi nyari seorang dukun, nyari orang yang pinter, bukan cuma satu tapi beberapa orang berduit punya uang ya. Itu buat ngobatin istrinya, bahkan harus keluar kota seperti itu, bukan buat malah mencelakakan, tapi enggak, justru untuk menyelamatkan istrinya itu tadi dari pengaruh Irah itu. Dan ternyata si Mbak Irah sendiri, salah satu asisten rumah tangga di sana, itu adalah anak seorang dukun perempuan, ibunya. Itu ya seperti itulah, terkenal dengan dukun santetnya begitu ya. Dan ya akhirnya semua itu kebuka. Mbah Mar pun jadi ngerti, oh jadi begitu, Mas Tri sama Mbak Sri itu pasangan suami istri yang serasi.
mereka nggak ada masalah apapun, tapi dirusak oleh salah satu asisten rumah tangganya yang pernah tersinggung mungkin dengan perkataan majikannya tersebut. Dan Mbah Mar sendiri masuk ke situ terlibat kayak menjadi salah satu kayak media gitu ya, buat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, atau malah Mbah Mar itu sebenarnya justru merasakan getaran atau frekuensi apapun yang ada di rumah itu, makanya itu bermanifestasi gitu ya, mewujudkan diri, menampilkan diri sebagai mimpi atau apapun itu. Jadi ya mungkin ceritanya udah cukup jelas ya buat kawan-kawan semua. Ternyata penyebab dari semuanya itu adalah salah satu asisten rumah tangga yang memang saat Mbah Mar bekerja di sana itu pun orangnya itu cenderung pendiam, nggak mau diajak berkomunikasi, intinya begitulah. Orangnya tuh nggak asik kalau istilah sekarang gitu kan, nggak mau diajak ngobrol, nggak mau disapa pun diem aja. Tapi ya Mbah Mar lah bodo amat, pikirnya Mbah Mar mungkin aku orang baru kali. Mbak Sri juga sempat ngomong, kamu orang baru di sini Mar, dan kamu langsung duduk di sampingku nanti banyak yang iri. Tapi udah tenang aja, kan mereka juga udah pada tahu kamu siapa. Kamu kan temenku dari kecil, kata si Mbak Srinya begitu. Dan akhirnya sudah, cerita itu pun berakhir sampai di sini. Memang agak dipercepat karena nanti takutnya ya durasinya terlalu berkepanjangan gitu ya. Itu aja, terima kasih kawan-kawan semuanya atas waktu dan tenaga, atas dukungan, atas supportnya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.